Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Harinata, guru SMA Negeri 2 Minas, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan materi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Sejauh ini, pembelajaran telah sampai pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai ke modul 1.4 sebagai berikut. Pada modul 1.1, yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hadjawantara, saya telah memahami bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga harus menghamba kepada anak, di mana pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru dapat diibaratkan sebagai petani, di mana sekolah ibaratkan lahan atau tanah dan murid sebagai benihnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Selanjutnya, pada modul 1.2, saya telah mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran filosofis Ki Hadjawantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, pada modul 1.3, saya telah mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja. Pada modul 1.4 ini, saya telah mempelajari budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul yang namanya pembiasaan positif di sekolah, yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Disiplin positif ini juga dapat mengarahkan dan mengontrol anak dalam setiap tindakannya, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, kita harus memahami 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru mampu memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru tersebut akan mampu memilah dan menentukan motivasi yang ada pada diri peserta didiknya. Jika motivasi siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, artinya motivasi siswa tersebut masih pada motivasi eksternal. Sehingga seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal pada diri murid agar mereka mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, guru perlu menghindari pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, di antaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya, posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai manajer. Guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan di sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan yang ada di sekolah atau di kelas dapat berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol seorang guru biasanya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya saat menerapkan konsep budaya positif, salah satu di antaranya yaitu ketika saya
menindak siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Saya telah menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menegakkan kasus indisipliner siswa. Dengan begitu, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada teman sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang telah dibangun bersama murid. Selanjutnya, dengan diterapkannya budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi, mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Selama ini, guru hanya cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Perasaan saya sedikit lebih tenang daripada biasanya, dan saya pun menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selain itu, ada rasa bangga kepada murid saya ketika dia mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memperbaiki tingkah laku atau perilakunya. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menerapkan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapannya belum utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan. Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga perlu dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter
saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Selain itu, terkait sarana dan prasarana sekolah juga perlu untuk diperhatikan agar pembelajaran sekolah dapat berlangsung secara nyaman, aman, dan menyenangkan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.